Bab 553 Batu Gila. Men, Huang Nitai terperangkap di tengkorak batu. Ternyata dia telah mengambil cangkang manusia batu di kota mati dan bangkit kembali. Suara surgawi yang agung mengguncang bumi dan membersihkan jiwa manusia. Kekuatan tertinggi menyebabkan manusia batu di kota para dewa tiba-tiba berubah warna. 8 suara itu keluar bersamaan, melewati penghalang dunia besar, mengguncang langit berbintang kuno di semua alam, dan dapat terdengar jelas di surga. Bang! Sebuah tangan raksasa yang membatu menutupi langit dan matahari, dan turun dari suatu tempat yang jauh dan tak dikenal, menutupi tengkorak batu di bawahnya. Om! Merupakan suara surgawi pertama dari 8 suara asal. Begitu keras dan bergetarnya sehingga seketika menghancurkan beberapa dewa leluhur di sekitarnya, bahkan menembus tangan batu yang menamparnya. Batu-batu besar bergemuruh jatuh. Kekuatan serangan yang mengerikan itu bagaikan badai yang mengamuk, dan gelombang suara menghantam semua dewa. Inilah kekuatan sesungguhnya dari 8 suara asal. Bahkan tangan yang membatu pun dapat ditembus. Bahkan dapat menghancurkan dewa-dewa leluhur. Xiao Chen sangat terkejut. Tianyin yang dia tunjukkan di masa lalu jauh berbeda dari Huang Nitai. Raungan. Sebuah suara gemuruh datang dari langit yang jauh. Ketiga tangan membatu itu telah dipatahkan beberapa kali oleh manusia batu yang memberontak, tetapi akarnya tidak dapat dihancurkan dan mereka terus kembali ke medan perang. Namun kali ini tangan batu itu tertusuk dan terluka di akarnya. Sama seperti di atas, bunuh dia. Para dewa leluhur dari dunia lain di sekitar meraung, mengeluarkan segala macam sihir dan mantra, dan pelangi ilahi mengalir menuju tengkorak batu di langit. Klik. Pada saat ini, suara kedua dari 8 suara asal bergetar keluar, mengikuti suara pertama dan membuka jenis kekuatan misterius lainnya. Suaranya seperti lonceng besar, yang menggetarkan dunia asing secara perlahan. Gelombang suara menyapu 10 penjuru, dan bahkan para dewa leluhur yang telah mengambil tindakan pun terguncang. Di antara mereka, 2 orang jatuh langsung ke tanah, mengotori langit dengan darah. Jiwa mereka rusak parah oleh Tianyin. Platform lumpur kuning yang mengerikan, berisi 8 suara asli, tak terkalahkan saat ini. Bang! Pada saat ini, sebuah tangan besar yang membatu muncul kembali, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan meraih tengkorak batu di langit. Ini kesempatan untuk membunuhnya. Semua dewa leluhur dari dunia lain sangat didorong, dan seni ketuhanan yang tak tertandingi ditampilkan. Cahaya terang membanjiri langit, dan semuanya mengenai tengkorak batu. Klang! Pisau batu di mulut tengkorak batu itu memancarkan cahaya kuning terang yang langsung membelah langit, mengisolasi sebagian besar seni suci agar tidak bisa masuk. Pada saat yang sama, platform lumpur kuning di dalam tengkorak batu terus bergetar. Ah! Raungan! Mo! Duh! Suara-suara surgawi asli meledak satu demi satu. Tangan batu di langit hancur total pada saat ini, berubah menjadi cahaya kuning kabur dan menghilang di langit. Kali ini tidak dapat dipasang kembali. Suara-suara surgawi bergema bersamaan, seketika menghancurkan pasukan tempur besar dari dunia lain. Pusatkan kesadaran spiritualmu dan bunuh dia. Di kejauhan, dewa leluhur super mengeluarkan perintah pembunuhan dengan dingin dan kejam. Membunuh. Niat membunuh dan kesadaran spiritual para dewa leluhur di sekitarnya berkumpul dan melebur menjadi suara pembunuhan dari langit dan bumi. Kekuatan semacam inilah yang telah menembus manusia batu pemberontak belum lama ini.
Kekuatan besar ini yang dipadatkan oleh upaya bersama para dewa leluhur dapat secara singkat menjangkau zaman kuno dan modern, dan kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Kebising An Tao. Pada saat ini, suara ketujuh dan kedelapan dari asal suara surgawi bergetar keluar, mengambil alih 6 suara sebelumnya sambil membuka kekuatan yang lebih misterius. Suara pembunuhan dan suara surgawi bertabrakan dengan keras, dan para dewa leluhur dari dunia lain yang mengambil tindakan di sekitar semuanya gemetar. Mereka berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan dari kesadaran spiritual mereka. Platform lumpur kuning yang ditekan dalam tengkorak batu juga bergetar, dan suara surgawi asli yang dipancarkannya menjadi semakin keras, mengguncang surga juga. Pada saat yang sama, kota suci besar di tanah asing juga mulai berguncang. Dinding yang sebesar gunung itu mengeluarkan suara gemuruh dan muncul retakan besar. Kota Tuhan akan dihancurkan lagi. 8 suara asli, yang saling terhubung, sangatlah kuat dan dapat mengguncang dunia. Raungan. Manusia batu di kota para dewa memiliki ekspresi suram dan menakutkan di wajahnya. Dia meraung pelan, mengangkat tangannya ke langit, dan berdiri untuk mengangkat perisai cahaya kuning. Dia hendak mengambil langkah terakhir, dan dia tidak ingin dihentikan oleh siapapun. Boom! Namun, 8 suara asli tersebut saling terhubung dan secara bertahap dipadatkan menjadi satu suara dengan kekuatan yang tak terduga. Kota para dewa kuno itu perlahan-lahan tidak dapat menahannya lagi dan mulai retak. Hentikan dia! Para dewa leluhur dari dunia lain yang berjaga di depan kota suci lebih cemas daripada manusia batu di kota itu. Mereka semua terbang ke udara untuk memblokir serangan 8 suara asal. Boom! Pada saat ini, tengkorak batu di langit mengeluarkan suara keras dan hancur sekaligus. Akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan dihancurkan oleh pikiran ilahi banyak dewa leluhur. Cangkang tubuh manusia batu yang memberontak akhirnya dimusnahkan pada saat ini. Namun, pelakunya, Huang Nitai telah diawetkan, dan 8 suara tersebut masih bergetar, memancarkan cahaya kabur yang membubung ke langit. Xiao Chen duduk bersila di atas, dengan pisau batu di lututnya, tidak bergerak seperti fosil. Pada saat ini, dia dan platform lumpur kuning tampaknya menyatu, dan pada saat yang sama, mereka menggetarkan suara surgawi asli. 8 suara itu saling terhubung dan terbentuk menjadi satu suara, mengguncang langit dan menyebar ke seluruh langit berbintang. Meskipun para dewa leluhur dari dunia lain bergabung untuk memblokir suara surgawi, mereka tidak dapat menghancurkan platform lumpur kuning dalam waktu singkat. Karena, pada saat ini, suara, raungan, yang dibuka Huang Nitai menunjukkan kekuatan misterius yang mewakili waktu dan ruang, dan tampaknya telah meninggalkan dunia lain. Tampaknya melayang di langit, tetapi dipisahkan oleh waktu dan ruang yang tak berujung. Kekuatan serangan yang diluncurkan oleh banyak dewa leluhur diteleportasi ke zaman kuno atau disebarkan ke alam semesta lain. Inilah Huang Nitai yang misterius dan kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin cangkang manusia batu di kota mati itu bisa diambil dan dihidupkan kembali? Suara surgawi yang agung mengguncang dunia ke segala arah, dan platform lumpur kuning tampaknya memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Namun, pada saat ini, hanya Xiao Chen yang tahu bahwa Huang Nitai tidak dapat bergerak maju atau mundur. Itu sudah ditetapkan di sini dan sulit untuk menerobos langit dan bumi dan pergi. Walau masih dapat bertahan, ia takut kalau akhirnya akan runtuh.
Nafas terakhir. Pada saat ini, sosok yang menakutkan di antara para dewa leluhur di dunia alien melihat kebenaran dan berteriak, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan serangan 10 dewa leluhur super, kecuali dia berhasil mengambil langkah terakhir itu. Itu telah dipenjara di langit, jangan biarkan dia pergi, ubahlah menjadi abu." Boom! Pada saat ini, gambaran ilahi mengembun di luar tubuh Xiao Chen, dan aura berkabut mengguncang dunia asing. Ia menyempurnakan G. Ambar itu dengan tubuhnya, menyatu dengan gambar ilahi, dan melayang di atas panggung lumpur kuning. Pada saat yang sama, dua tanda langit muncul dan berubah menjadi dua prasasti batu besar, berdiri di kiri dan kanan. Pada saat ini, pisau batu itu bersinar dengan cahaya kuning kabur, tergeletak di dasar platform lumpur kuning. Kekuatan dahsyat itu, dipadukan dengan 8 suara asli, membuat langit bergetar, hampir membuat dunia asing runtuh, dan membuat banyak dewa leluhur tampak terkejut. Puff! Seorang dewa leluhur radikal dari dunia lain hanya ingin memanjat ke platform Huangni, tetapi pada saat ini banyak benda suci muncul pada saat yang sama, dan segera menghancurkannya di bawah 8 suara asal. Gambaran ilahi itu bersinar dengan cahaya, seketika menghapus sisa-sisa kesadaran ilahiyahnya. Monumen surgawi itu bergetar sedikit, menghapus jejak yang tersisa. Dewa leluhur dari dunia lain tersentak, dan wajah semua orang menjadi pucat. Konon, diagram formasi dan prasasti surgawi akan muncul kembali pada satu orang, dan akhirnya mereka muncul. Seorang dewa leluhur super berbisik pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berteriak, "Hancurkan mereka." Bahkan jika kau melepaskan platform lumpur kuning, jangan lepaskan peta dewa dan orang itu. Pada saat ini, kota suci itu tiba-tiba berguncang. Di bawah, manusia batu di kota suci mengeluarkan raungan yang mengguncang 3 alam dan 6 jalur, mengguncang surga, dan menindas dunia di segala arah. Langit dipenuhi cahaya kuning, membanjiri tempat itu. Sosok manusia batu itu tampak jelas dalam cahaya kuning. Dia memandang dunia dengan sikap arogan. Tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah ada guntur yang bergetar di dalam tubuh batunya. Di kota suci, auman manusia batu sebenarnya menekan 8 suara asli. Keberadaan yang tak terbayangkan dan mengerikan akan segera lahir. Cahaya kuning melonjak di kota suci, manusia batu hendak bangkit dari tanah, dan bentuk kehidupan baru akan segera lahir. Kuasai dunia dan dihormati oleh dunia. Langit berguncang, dunia bergetar, dan semua makhluk hidup merasakan napas yang mengerikan ini. Namun, pada saat ini, manusia batu yang hendak menguasai dunia, auman panjangnya yang menggetarkan langit, tiba-tiba berubah menjadi raungan. Langit berbintang kuno yang bergetar hebat. Terjadi perubahan yang mengejutkan. Kota suci itu bersinar dengan cahaya kuning yang membumbung ke angkasa, dan kekuatan misterius yang tak berujung tiba-tiba berkumpul menuju tembok kota suci bagaikan air pasang. Ketika manusia batu menjalani transformasi terakhirnya, semua kekuatan mengerikan yang telah dikumpulkannya diserap oleh kota suci. Terlebih lagi, badan kota yang bersinar dengan cahaya ilahi masih berjuang untuk merebut kekuatan manusia batu, terus-menerus merebutnya dari kakinya yang berakar di dalam tanah. Dia hampir menjadi tak terkalahkan di dunia, tetapi pada saat ini, manusia batu itu seperti jatuh ke jurang dari ketinggian 10.000 kaki, dan perasaan putus asa memenuhi hatinya. Dia hendak menguasai dunia, tetapi dikalahkan dalam sekejap.
Suatu bentuk kehidupan yang sangat kuat bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuatan misterius yang terkumpul selama ribuan tahun. Ada manusia batu lain yang tersembunyi di tembok kota para dewa. Raung, manusia batu yang hendak berhasil itu menjadi marah. Ini adalah kebencian abadi. Ia tahu bahwa ia telah gagal total kali ini dan tidak akan pernah bisa menebusnya. Begitu dia mengambil tindakan, kota suci itu pasti akan langsung runtuh. Mustahil baginya untuk membunuh musuh yang datang tiba-tiba ini dalam sekejap. Ledakan, kota suci itu berguncang, dan sebuah tubuh batu besar berjalan keluar dari tembok kota, diselimuti cahaya kuning, dan aura perubahan dan kekunoan meresapinya. Semua dewa leluhur dari dunia lain tercengang. Bagaimana manusia batu kedua bisa muncul di kota para dewa? Ini benar-benar tak terbayangkan dan di luar dugaan siapapun. Kegagalan di titik kritis akan membawa penyesalan abadi. Sang penguasa kota suci, sang manusia batu, menjadi gila sepenuhnya. Dia mengulurkan sepasang tangannya yang besar dan menyapu bersih manusia batu yang baru muncul itu. Bang! Manusia batu yang baru muncul itu sangatlah menentukan. Dengan guncangan yang dahsyat, ia langsung menghancurkan kota para dewa yang runtuh. Dia tidak lagi menyerap kekuatan ilahi, membiarkan ribuan aura ilahi melesat ke langit. Boom! Pada saat yang sama, manusia batu yang baru muncul itu dengan tegas membelah tanah, menghancurkan fondasi kota suci, dan melangkah keluar. Raungan, sang penguasa kota suci benar-benar putus asa. Manusia batu yang baru muncul itu memotong secercah harapan terakhirnya. Kebencian ini akan bertahan selamanya. Boom! Sang penguasa kota suci, manusia batu gila, bangkit dari tanah dan akhirnya datang ke dunia. Dia tidak dapat mengambil langkah terakhir. Meski ia tampak seperti manusia batu seutuhnya, para dewa tahu bahwa ia telah gagal pada akhirnya. Dewa leluhur dari dunia lain merasa sulit menerima kenyataan ini. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi di saat yang paling kritis, perubahan yang begitu mendadak terjadi, yang benar-benar membuat orang merasa marah dan tidak rela. Kebencianku akan bertahan selamanya. Jika aku tidak membunuh kalian semua, aku akan menghancurkan diriku sendiri. Penguasa kota suci hampir dirasuki setan. Dia merentangkan tubuhnya, dan sasaran pertama yang diterkamnya adalah manusia batu yang tiba-tiba muncul. Manusia batu yang berdiri tidak jauh dari sana tidak takut. Dua cahaya kuning melesat keluar dari pupil batunya. Dia maju tanpa rasa takut dan pertarungan manusia batu yang menggemparkan pun terjadi. Para dewa leluhur di dunia lain semuanya sangat bingung, dan mereka masih tidak mengerti mengapa manusia batu kedua muncul. Hanya Xiao Chen yang tahu asal-usul manusia batu kedua. Itulah eksistensi yang tertidur di kota sihir kuno yang dibawanya dari dunia kematian. Saat kota iblis kuno memasuki dunia asing, kota itu hancur. Kota itu jatuh ke dalam kota ilahi dan menjadi bagian dari kota ilahi. Bahkan Xiao Chen tidak menyangka bahwa manusia batu di kota sihir kuno yang hidupnya akan segera musnah, tiba-tiba akan menunjukkan vitalitas yang begitu dahsyat dan muncul di saat yang paling kritis. Pada saat ini, manusia batu dari dunia kematian sedang bersemangat tinggi, bertarung tanpa henti dengan manusia batu dari dunia asing, dan mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda mampu bersaing satu sama lain dan tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Huang Nitai dan Xiao Chen memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melepaskan diri dari kurungan para dewa. Berdengung,
berdenting, meraung, melenguh, berisik, dan gemeretak. 8 suara asli bergetar bersama, mengembun menjadi gelombang suara mengerikan yang langsung menghantam manusia batu dari dunia lain. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga, dan ke-8 suara itu menghancurkan semua rintangan. Mantra sihir dewa leluhur dan cahaya kuning yang dipancarkan manusia batu semuanya tertembus. Bang! Sebuah lengan batu dari dunia lain melintasi langit dan mengarahkan 8 suara ke bagian lain langit, menghindari sebagian besar kekuatan serangan, tetapi bahu kiri masih terkena. Boom! Rasanya seperti memukul genderang surgawi. Dunia asing berguncang, dan manusia batu itu berguncang 3 kali, dan darah manusia batu merah cerah mengalir dari bahunya. Raungan, manusia batu dari dunia kematian memanfaatkan kesempatan itu dan menembus cahaya pelindung yang dibentuk oleh cahaya kuning dan menebasnya di leher. Terdengar suara krek yang menyeramkan. Leher manusia batu dari dunia asing itu patah, dan kepalanya jatuh ke samping di tempat. Semua dewa leluhur terkejut dan meraung pada saat yang sama, melemparkan segala macam mantra secara intensif pada manusia batu dunia kematian. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tidak terkejut. Sebaliknya, ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya dan semua bulu kuduknya berdiri. Dia dan Huang Nitai terbang ke langit, mencoba melarikan diri dari medan perang dalam sekejap. Namun masih sedikit terlambat. Manusia batu alien yang kepalanya semula miring ke samping, memancarkan 2 sinar cahaya yang sangat dingin dari mata batunya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan besar untuk menutupi langit. Dia baru saja terluka oleh manusia batu dari dunia lain hanya untuk memikat Huang Nitai lebih dekat. Yang paling dibencinya adalah manusia batu yang menyebabkan pemberontakan sejak awal, dan ingin menghancurkan Huang Nitai, si pelaku, dengan cara apapun. Raung, berisik, tao. 8 suara asli bergetar bersama-sama. Pada saat yang sama, gambaran ketuhanan yang tidak lengkap muncul. 2 monumen langit juga berdiri di langit. Pisau batu itu diletakkan secara horizontal di belakang mereka. Bersama-sama dengan kekuatan yang besar, mereka menghalangi tangan batu itu. Bang! Tangan besar yang menutupi langit dan bumi tertusuk, dan darah manusia batu itu berceceran, namun tangan batu itu tidak berubah menjadi abu, dan bagian-bagian yang pecah masih menutupi langit. Diagram formasi dan prasasti surgawi ditekan dan diredupkan, dan platform lumpur kuning mengalirkan darah. 8 suara itu bergetar hingga batasnya, dan suara surgawi yang megah itu akhirnya menghancurkan tangan besar itu sepenuhnya dan naik ke langit dengan susah payah. Boom! Platform lumpur kuning itu akhirnya terlepas dari lindungan tangan batu berlumuran darah di langit, namun sosok yang duduk bersila di platform lumpur kuning itu berubah menjadi abu. Itulah cangkang daging dan darah Qiu Tian, yang pada saat ini benar-benar lenyap. Tubuh dewa leluhur yang kuat itu berubah menjadi abu, dan ia binasa menggantikan Xiao Chen. Xiao Chen sendiri menjadi satu dengan peta dewa dan lolos dari bencana. Pada saat yang sama, 2 manusia batu di tanah memutuskan pemenangnya. Manusia batu dari dunia asing itu jelas memiliki keunggulan mutlak. Setelah menunjukkan kekuatan aslinya, dia mencabik-cabik manusia batu dari dunia kematian dengan 1 tangan. Di dunia kematian, hanya sebagian kecil tubuh manusia batu yang berhasil diubah menjadi batu. Sebagian besar hanya membatu,
bukan manusia batu betulan. Apalagi hidupnya sudah hampir di akhir, dan dia hanya bisa tidur untuk memperpanjang umurnya di hari kerja. Sekalipun dia menyerap kekuatan dahsyat di kota dewa hari ini, dia tidak dapat dibandingkan dengan manusia batu dari dunia lain yang hampir mengambil langkah terakhir. Keajaiban dewa leluhur dari dunia lain sangat luar biasa, dan manusia batu dari dunia kematian baru saja menyusun kembali tubuh batunya yang terkoyak ketika dia dipukuli hingga berkeping-keping lagi. Boom! Dia berjuang beberapa kali, tetapi akhirnya jatuh ke dalam debu dan berubah sepenuhnya menjadi tanah. Tanpa benar-benar mengambil langkah terakhir, bahkan manusia batu tidak akan mampu menahan serangan lebih dari 10 dewa leluhur super dan akan berakhir dalam penyesalan. Manusia batu di dunia kematian, api kehidupan hendak padam, dan setelah pertempuran, mereka semua hancur menjadi abu. Raungan. Manusia batu dari dunia lain itu mengeluarkan raungan panjang, dan tangan batu yang hancur oleh 8 suara asal tumbuh kembali. Lalu dia menghentakkan kakinya, dan tanah di dunia lain mulai bergetar. Pria penyapu batu itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di belakang panggung lumpur kuning yang hendak menghilang ke dunia lain. 8 suara itu bergema bersamaan, menghalangi manusia batu mengejarnya. Huang Nitai dengan cepat bergegas ke satu-satunya jalan dan melarikan diri dari dunia lain. Membunuh. Para dewa sangat marah. Hasil seperti itu membuat semua dewa leluhur sangat kecewa. Mereka menyalahkan segalanya pada platform lumpur kuning dan mengusirnya bersama-sama. Tentu saja yang paling gila adalah Stoneman sendiri. Naik ke langit dan turun ke bumi, mengejar tanpa henti, dapat dikatakan bahwa manusia batu itu sekarang menjadi batu gila. Setelah melarikan diri dari dunia asing, Huang Nitai menggendong Xiao Chen dan pertama-tama bergegas ke Jiushu, lalu memasuki alam jiwa, dan segera bergegas ke alam Changsheng. Manusia batu itu mengikutinya dari dekat, bagaikan bayangan yang tak terhapuskan, dan seluruhnya ditelan oleh platform lumpur kuning. Sulit untuk melampiaskan amarahku jika aku tidak mengejarnya, dan mustahil untuk berhenti. Bang! Akhirnya, platform lumpur kuning itu bergegas memasuki dunia kutukan. Ketika manusia batu itu turun, formasi tak tertandingi itu diaktifkan dan cahaya hitam menyelimutinya. Boom! Namun, manusia batu itu langsung menembus cahaya hitam dan tidak mengalami kerusakan yang merusak, dan terus mengejar. Di belakang mereka, para dewa leluhur dari dunia lain juga mengejar dan mengikuti di belakang mereka. Ini benar-benar pengejaran lintas batas. Manusia batu gila itu susah disingkirkan. Dalam ketidakpastian abadi, leluhur bela diri menghadapi dewa leluhur tertinggi. Divine Comedy sungguh menakjubkan dan kekuatannya tak terduga. Itu menyebabkan kekacauan dihancurkan dan muncul kembali berulang kali. Ratapan kematian pada bab ke-7 komedi ilahi hampir berakhir. Jiwa leluhur bela diri tampaknya telah musnah, fluktuasi kekuatan hidupnya semakin melemah, dan akhirnya dagingnya mulai retak, dengan garis-garis darah muncul. Hancurkan itu. Suara kejam dari dewa leluhur tertinggi terdengar, dan menara dewa menekannya, ingin mengumpulkan tubuh pertempuran leluhur bela diri sebagai piala. Boom! Pada saat ini, saat lagu suci berakhir, martial ancestor tiba-tiba meledak, vitalitas yang kuat melonjak keluar, dan dia bergerak dalam sekejap. Leluhur bela diri itu sangat cepat, gerakannya sederhana dan langsung, dia menghancurkan keabadian dengan tubuhnya sendiri, dan menepukkan tangannya ke depan. Bang!
Sepasang telapak tangan perunggu tiba-tiba menghancurkan tubuh dewa leluhur tertinggi menjadi pasta daging, dan leluhur bela diri menyerbu ke dalam tubuhnya yang seperti pasta daging. Seniman bela diri nomor 1 memiliki rambut hitam yang terbang ke belakang seperti air terjun, dan matanya tajam dan menakutkan seperti kilat. Bab 554, Leluhur Bela Diri vs. Dewa Leluhur Tertinggi. Leluhur bela diri itu sederhana dan lugas, menghancurkan dewa leluhur tertinggi dengan tangan kosong dan menyerbu melalui pecahan-pecahannya yang seperti daging. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Dia berdiri diam dalam kehampaan, rambut hitamnya bergerak tanpa angin, tersampir alami di bahu dan punggungnya. Matanya tajam bagaikan kilat dan tubuhnya yang tinggi tampak semakin tinggi dan tegak. Raungan rendah terdengar di kehampaan abadi, menghancurkan dewa leluhur tertinggi yang tak terlihat, yang dengan cepat memadatkan tubuh aslinya. Tidak mungkin baginya untuk dibunuh dengan mudah. Setelah bertahun-tahun, dia hampir lupa perasaan ketika tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia berada tinggi di atas orang lain, memandang rendah semua makhluk hidup, hampir tak terkalahkan. Tetapi hari ini dia berada dalam kekacauan yang membuat hatinya yang dingin dan tenang dipenuhi emosi negatif. Niat membunuh yang dingin memadat dalam kehampaan, dingin membekukan. Darah dewa leluhur tertinggi yang jatuh ke langit sebening kristal akik darah, bergetar pelan dan menggelinding ke bawah. 108 tetes darah dewa tidak mengalir kembali ke tubuh dewa leluhur tertinggi. Pada saat ini, mereka mulai berdetak seperti nada-nada ceria. Bab keempat dari Divine Comedy adalah ratapan di penghujung hari. Bab ketujuh dari Divine Comedy, sebuah ratapan atas kematian, tidak berpengaruh pada Martial Ancestor. Dia langsung melewati bab kelima dan keenam dan membawakan bab keempat dari Divine Comedy. Lagu ilahi yang sunyi tiba-tiba terdengar, dan suara yang menakutkan itu mengguncang ketidakjelasan yang abadi. 108 manik-manik darah dewa leluhur tertinggi berubah menjadi 108 nada lagu ilahi, mengembun menjadi senjata paling mengerikan di dunia, menyelimuti leluhur bela diri. Inilah seni ilahi yang tertinggi. Tidak ada jalan keluar darinya. Selama lagu ilahi itu abadi di dunia ini, maka lagu ilahi itu akan abadi. Sekali ia mengunci seseorang, tidak ada cara untuk bersembunyi atau menghindarinya. Mereka adalah dewa leluhur tertinggi yang mengerikan, yang sihir dan kekuatannya berada di luar pemahaman. Mereka merupakan orang-orang yang berprestasi tertinggi di alam dewa leluhur. Elegi itu mengguncang dunia. Sihir yang tak tertandingi itu mengikis tubuh Martial Ancestor. Tubuhnya berderit dan tampak seperti akan runtuh kapan saja. Boom! Pada saat ini, tubuh petarung Martial Ancestor tiba-tiba meledak dengan cahaya suci yang melesat ke langit, dan bergegas menuju kehampaan tak berujung seperti air terjun. Suara pengorbanan kuno tiba-tiba terdengar, seolah-olah berasal dari zaman kuno melintasi ruang dan waktu, seperti nyanyian 30.000 Buddha, atau oman 90.000 setan, mengguncang dunia ke segala arah. Tubuh tempur Martial Ancestor bersinar terang, dan benar-benar memancarkan suara pengorbanan surgawi, nyanyian surgawi keempat dari pertarungan melawan dewa leluhur tertinggi. Ini adalah keterampilan unik dari bab jahat dan tabu yang diciptakan oleh Martial Ancestor, pengorbanan suci. Xiao Chen pernah menggunakan metode misterius ini untuk mengorbankan cangkang daging beberapa dewa leluhur. Sekarang leluhur bela diri yang melakukannya sendiri, kekuatannya tak terbayangkan. Bang!
108 manik-manik darah yang melompat seperti not musik tiba-tiba menjadi kacau pada saat ini, dan tetesan darah seperti batu akik darah mengganggu ritme di depan pengorbanan suci. Seorang fanatik bela diri juga memiliki kekuatan supranatural. Apakah ini mencerminkan kurangnya kepercayaan diri Anda terhadap bela diri? Suara dingin dan kejam dari dewa leluhur tertinggi bergema di kehampaan, menekan leluhur bela diri seperti air pasang. Ini adalah dampak dari pemikiran ilahi dan bahkan lebih merupakan konfrontasi keyakinan. Seni bela diri. Seperti namanya, melibatkan seni bela diri dan jalan. Itu adalah jalan para pejuang. Pengorbanan suci tidak lebih dari sekadar bentuk seni bela diri. Leluhur bela diri menanggapi dengan tenang dan kuat, dengan aura yang dapat menelan gunung dan sungai, mengguncang langit dan bumi. Dia segera mengusir pikiran dewa leluhur tertinggi. Kata, seni bela diri, bergema dalam ketidakpastian abadi, dan keyakinan yang kuat tidak akan pernah terpatahkan. Ledakan. 8 tetes darah seperti batu akik darah benar-benar mengganggu irama pada saat ini. 9 tetes darah dewa langsung runtuh dan berubah menjadi kabut darah. Musik ekaristi menghancurkan nada-nada bait keempat komedi ilahi dan mengganggu musik hari terakhirnya, ratapan. Pengorbanan. Leluhur bela diri berteriak, dan 9 manik-manik darah yang pecah mengembun menjadi cahaya darah, terhubung dengan aura ilahi pengorbanan suci. Suatu kekuatan mengerikan yang misterius dan tak terduga bergetar keluar, dan leluhur bela diri menggunakan 9 tetes darah dewa sebagai panduan untuk membangun hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan dewa leluhur tertinggi. Aura keilahian pengorbanan suci tampaknya telah menembus masa lalu dan masa kini serta menggemparkan sepanjang masa. Kitab suci kuno mengguncang langit dan bumi, dan banyak langit berbintang bergetar bersamanya. Uzu, orang nomor 1 di puncak seni bela diri, akan mengorbankan dirinya hidup-hidup kepada dewa leluhur tertinggi. Dia adalah pendiri kurban suci. Ia dapat menunjukkan keahliannya dengan peluang yang sangat kecil, dan bahkan dapat menciptakan peluang dari udara tipis dan melawan kehendak surga. Sang leluhur bela diri duduk bersila di kehampaan, bagaikan patung tanah liat atau batu, tak bergerak, namun miliaran aura ilahi bermekaran di sekujur tubuhnya. Cahaya darah yang terbentuk dari 9 butir darah yang pecah mengalir menuju butir darah lainnya, dan dalam sekejap, 108 tetes darah dewa saling terhubung. Ia bagaikan tali penyelamat berwarna darah, melilit tubuh dewa leluhur tertinggi, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Itu adalah darah kehidupannya. Selama tubuh dewa tertinggi tidak musnah, darah dewa tertinggi tidak akan pernah hilang. Dewa leluhur tertinggi mendengus dingin, dan jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut membelai langit, memisahkan langit dan mengisolasi garis kehidupan berdarah dari tubuh. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Walaupun darahnya tampak terputus, tubuhnya telah membentuk semacam hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan darah kehidupan itu. Yang terputus adalah jarak fisik, tetapi yang tidak dapat terputus adalah hubungan batin yang misterius. Api yang berkobar membakar dalam tubuhnya. Darah dewa leluhur tertinggi ini mendidih. Pada saat itu, dia diselimuti oleh api yang tidak dapat dijelaskan. Kecemerlangan ilahi dari daging dan cangkangnya berkembang, dan potensi yang tak terbatas melonjak dan membumbung tinggi ke langit tanpa terkendali. Suara pengorbanan suci kuno bergema di seluruh dunia yang tidak diketahui selamanya. Leluhur bela diri benar-benar mengorbankan dewa leluhur tertinggi hidup-hidup.
Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Sang leluhur bela diri sedang duduk bersila di kehampaan, diam dan tidak bergerak. Dewa leluhur tertinggi dilalap api, berjuang di sisi berlawanan dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam waktu singkat, leluhur bela diri yang tak tertandingi menggunakan metode pengorbanan suci untuk mengorbankan setengah esensi keilahian dari dewa leluhur tertinggi hidup-hidup, menyebabkan cangkang daging dewa leluhur sedikit meredup. Ini benar-benar sinyal bahaya yang sangat menakutkan bagi dewa leluhur tertinggi. Tubuhnya yang abadi sebenarnya hancur sebagian dalam sekejap. Boom! Sebuah menara dewa melesat keluar dari tubuh dewa leluhur tertinggi yang terbakar. Menara itu memiliki 33 lantai dan datang ke arah leluhur bela diri untuk menekannya. Pada saat yang sama, dewa leluhur tertinggi yang sedang dikorbankan berteriak, bab pertama komedi ilahi, ratapan abadi. Pertama adalah komedi ilahi ketujuh, kemudian komedi ilahi keempat, dan kini setelah situasinya kritis, ia akhirnya mementaskan komedi ilahi pertama. Begitu lagu ilahiyah pertama dikumandangkan, langit runtuh dan bumi terbelah, dan terjadilah keheningan abadi. Itu menekan suara pengorbanan suci dan segera memblokir pengorbanan suci leluhur bela diri. Keajaiban tak tertandingi dari dewa leluhur tertinggi memang luar biasa, membuatnya sulit bagi orang biasa untuk bercita-cita memilikinya. Alam dewa leluhur tertinggi akan mengambil langkah maju yang tentatif ke puncak surga ke-9, menjelajahi alam yang tidak diketahui. Mungkin, jika dia melangkah maju setengah langkah lagi, dia akan menjadi seperti manusia batu dan membuka dunia baru, namun mungkin setelah melangkah setengah langkah lagi, dia akan jatuh ke jurang dan hancur selamanya. Meskipun jalan manusia batu penuh dengan bahaya, legenda mengatakan bahwa ada harapan untuk perjalanan tersebut. Namun jalan di depan dewa leluhur tertinggi belum pernah terlihat oleh pendahulu manapun. Oleh karena itu, ketika mencapai alam ini, para dewa dengan suara bulat memilih untuk tetap berpuas diri di sini. Lagu dewa pertama, dengan kekuatan yang luar biasa, terus-menerus mendorong kecemerlangan pengorbanan suci kepada leluhur bela diri, ingin melakukan pengorbanan balasan kepada leluhur bela diri. Pada saat yang sama, menara dewa telah menekannya, dan hanya berjarak beberapa kaki dari leluhur bela diri, dan hendak menekannya sepenuhnya. Inilah kekuatan sejati dewa leluhur tertinggi. Ledakan. Pada saat ini, cahaya ilahi bersinar di sekujur tubuh marsial Ancestor, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Di sekelilingnya, naga meraung, harimau melolong, ular melompat, kuda berlari kencang, sapi meraung. Tubuh Dharma terkuat dari 12 leluhur perang zodiak semuanya muncul di sekelilingnya, seolah-olah 12 tubuh petarung benar-benar muncul. Mereka diringkas dari misteri utama para leluhur perang kuno, dan dilebur menjadi satu tungku oleh martial Ancestor untuk menciptakan misteri seni bela diri tertinggi. Pada saat ini, seolah-olah ada 12 leluhur perang, 12 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur yang berdiri bersama dengan leluhur bela diri. Aura liar dan mendominasi seperti itu tak tertandingi. Inilah kekuatan tempur yang mengerikan dari orang nomor satu di puncak seni bela diri. Satu orang yang memanifestasikan 12 tubuh leluhur perang hanyalah tindakan yang menentang kehendak surga. Boom-boom. Kekuatan tempur yang luar biasa meledak, mengguncang menara dewa yang hendak menekannya tinggi ke langit, dan bahkan mendorong cahaya berwarna darah yang tak berujung ke dewa leluhur tertinggi, selanjutnya melakukan pengorbanan suci. Pada saat yang sama,
12 leluhur perang dan leluhur bela diri tingkat dewa leluhur bergerak serempak, mengayunkan tangan besi mereka dan menghantam dewa leluhur tertinggi di depan mereka. Ini sungguh mengerikan. Leluhur bela diri dipenuhi dengan semangat juang. Tampaknya dia memiliki kekuatan pamungkas dari gabungan ke-12 leluhur perang. Dia tak terhentikan dan dapat menghancurkan apapun yang ada dalam kekuasaannya. Gelombang yang mengamuk, cahaya merah darah, langsung mendorong ke depan tubuh dewa leluhur tertinggi, dan pengorbanan suci dimulai lagi. 7 bab digabung jadi satu, dan musiknya pun menjadi lebih halus. Dewa leluhur tertinggi meraung. Kekuatan leluhur bela diri yang muncul kembali di dunia berada di luar dugaannya. Keahlian unik yang terkuat ditampilkan dan ketujuh lagu digabung menjadi satu. Suara musik itu menggetarkan zaman, seakan-akan menghubungkan masa lalu dan masa kini. 7 bab komedi ilahi bergabung menjadi satu, musiknya menjadi agung, suara ilahi memoles dunia, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga, tetapi pada saat ini semua perhatian terfokus pada leluhur bela diri. Leluhur bela diri tampaknya memiliki kekuatan gabungan dari 12 leluhur perang, berdiri di puncak seni bela diri, menghancurkan keabadian, dan menghadapi lagu dewa tertinggi. Di satu sisi terdapat sihir tertinggi, di sisi lain terdapat kekuatan militer yang tak tertandingi. Ini merupakan pertarungan satu lawan satu, konfrontasi yang sengit. Menara dewa setinggi 33 lantai itu bersinar terang, dan bahkan menyemburkan darah manusia batu yang mengerikan, mengalir ke Martial Ancestor. Namun, cahaya pengorbanan suci menuntun darah manusia batu itu dan mengalir kepada dewa leluhur tertinggi. Keajaiban ilahi versus kekuatan fisik, pertarungan pamungkas. Setelah pemenangnya ditentukan, salah satu prajurit terkuat pasti akan tumbang. Retakan, di sekitar leluhur bela diri, 12 leluhur perang, yang dipadatkan oleh misteri utama seni bela diri, benar-benar retak. Suaranya samar-samar, tetapi kedengarannya sangat menakutkan. Berderak, dan cangkang daging dewa leluhur tertinggi pun meredup. Pengorbanan suci yang mengerikan itu berlanjut dengan cepat, membakar abis aura keilahiannya tanpa ampun. Namun, Martial Ancestor tidak mampu menyerapnya dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Di belakang, barang antik tua dari klan surgawi dan 2 dewa leluhur tertinggi lainnya siap beraksi kapan saja. Bagi laki-laki kuat di level ini, pukulan tajam yang diperlukan hanya akan berakibat fatal jika menyangkut momen hidup dan mati. Kedua dewa leluhur tertinggi telah menunggu kesempatan ini. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Meskipun Lao Tianren sedikit bermartabat, dia tidak terlalu khawatir. Sekalipun dia dan Wu Zu bukan tandingan ketiga lawan itu, mereka bisa mundur. Pada level mereka, akan sulit membunuh mereka. Boom! Pada saat ini, seorang tamu tak diundang tiba-tiba masuk dari tempat yang tidak diketahui selamanya. Huang Nitai menerobos perisai dunia besar dan berhasil melewatinya. Dia dikejar ke sini oleh manusia batu. Om, Ka, Ah, Raung, Mo, Duh, berisik, Tao. Saat platform lumpur kuning yang membawa Xiao Chen muncul, ia secara langsung menggetarkan 8 suara asli dan membunuh 3 dewa leluhur tertinggi. Kedua dewa leluhur tertinggi yang menyaksikan pertarungan itu berubah warna dan mencoba menghentikannya, tetapi dewa leluhur tertinggi yang sedang bertarung masih terpengaruh. Asal mula suara surgawi dan komedi ilahi pada hakikat tidak selaras, sehingga mengganggu irama komedi ilahi.
Boom! Pada saat ini, dewa leluhur tertinggi tidak hanya kehilangan 10% kekuatan sucinya karena dikorbankan oleh Saint Sheng, tetapi tubuh bagian atasnya juga dihancurkan oleh leluhur bela diri yang tak tertandingi. Raungan. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan mengguncang langit dan dunia. Manusia batu itu bergegas menuju keabadian yang tidak diketahui, mengejar Huang Nitai dan Xiao Chen. Kecepatannya tidak sepadan dengan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempurnya jauh melampaui para dewa leluhur biasa, tetapi kecepatannya hanya setara dengan para dewa leluhur. Manusia batu muncul, mengguncang bumi, mengabaikan semua lawan. Kedatangannya lah yang menyelesaikan krisis yang dihadapi dewa leluhur tertinggi yang tengah berperang melawan leluhur bela diri, karena ia hanya bergegas masuk di antara keduanya dan mengganggu pengorbanan suci. Raungan. Manusia batu itu meraung, mirip dengan nyanyian dewa dan 8 suara asal. Sulit bagi dewa leluhur biasa untuk menanggungnya. Dia menamparkan martial ancestor dengan satu telapak tangan, ingin menghancurkannya. Dang! Siapa sangka kalau martial ancestor sekuat pelangi, dan memadatkan 12 war ancestor. Kekuatan bertarungnya sangat luar biasa dan dia tidak menghindar maupun mundur. Telapak tangannya yang terbuat dari perunggu bertabrakan langsung dengan manusia batu itu. Suara, klang, mengguncang banyak dunia, menyebabkan ketidakjelasan abadi hancur menjadi kekacauan, dan kemudian mewujudkan dirinya. Raungan, manusia batu itu meraung. Dunia di segala arah berguncang. Dia sangat marah. Bab 555, tidak ada yang bisa mengalahkan. Raungan. Manusia batu itu meraung, mengguncang langit. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga aumannya sebanding dengan 8 suara aslinya. Setiap gerakannya dapat menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ledakan. Uzu memang seorang pria hebat di generasinya. Dia berhadapan langsung dengan manusia batu itu, menyebabkan ruang yang dikatakan abadi itu runtuh. Langit dan bumi berguncang, dan kekacauan melanda tempat itu. Rasanya seperti dua manusia besi abadi sedang bertarung di atas dipan kayu, dan dipan yang berfungsi sebagai penyangga, atau ruang, tidak sanggup menahannya sama sekali. Tubuh daging dan darah leluhur bela diri. Dang! Bertabrakan dengan manusia batu 3 kali berturut-turut, menyebabkan kekacauan di tempat yang tidak diketahui selamanya, dan anak tangga batu yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana bergetar. Kekuatan bertarung manusia batu itu cukup untuk membunuh dewa leluhur, tetapi pada saat ini dia dihalangi oleh leluhur bela diri, yang membuatnya marah. Setiap pukulan yang dilakukannya menggetarkan jiwa orang-orang, waktu dan ruang hancur, dan gelombang energi mengerikan mengamuk ke segala arah. Raungan. Raungan lain dari manusia batu itu, mengguncang langit berbintang ke segala arah, dan beberapa pria kuat di sekitarnya juga mengerutkan kening. Boom! Pada saat ini, setelah leluhur bela diri bertabrakan dengan manusia batu, tubuhnya yang tinggi dengan tegas mundur. Manusia batu itu terlalu menakutkan dan kuat. Bahkan seorang prajurit tingkat dewa hanya akan berakhir dalam penyesalan setelah terkena serangannya. Hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Hanya dia dan beberapa tokoh tak tertandingi yang setingkat dengan dewa leluhur tertinggi yang mampu mengatasinya dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, dewa leluhur biasa tidak akan mampu bertahan sejenak dan akan hancur menjadi abu. Ini bukanlah suatu lebay,
manusia batu dari dunia lain ini tinggal selangkah lagi untuk mengambil langkah terakhir yang krusial, dan kekuatannya sudah cukup untuk menyapu dunia. Leluhur bela diri melawannya beberapa kali dengan tubuh daging dan darahnya, yang cukup untuk menggemparkan dunia. Raungan, manusia batu itu meraung, menutupi semua suara di dunia. Dia sedang gila saat itu. Dia akan membunuh para dewa jika mereka menghalangi jalannya, dan membunuh para setan jika mereka menghalangi jalannya. Dia sempat ditentang oleh martial ancestor, dan seketika itu pula dia diselimuti oleh niat membunuh yang tak berujung. Meskipun leluhur bela diri menghindari serangan itu dan mundur, manusia batu tidak akan membiarkannya pergi. Dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, mengikutinya, dan menyerangnya dengan tinjunya. Tinju batu raksasa itu menembus keabadian yang tak diketahui dengan sekali gerakan dan runtuh di belakang martial ancestor. Kekuatan mengerikan itu tak terlukiskan dan telah mencapai batas dunia. Ledakan, kekacauan melanda, lalu semuanya runtuh dan menyebar ke segala arah. Uzu menarik udara dengan kuat, dan jiwa tingkat dewa leluhur tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan terlempar ke belakangnya. Pada saat ini, sosok-sosok melintas di langit, dan para dewa leluhur dari dunia lain yang mengejar manusia batu dan platform lumpur kuning mengikutinya dari dekat. Pada saat itu semua orang berseru kaget. Li Huiyu. Itu Li Huiyu. Jiwa yang dikorbankan oleh martial ancestor itu persis inkarnasi dari Li Huiyu, sosok perkasa di antara para dewa leluhur di dunia asing. Namun, kesadarannya telah dihancurkan oleh martial ancestor di tempat yang paling jahat. Tetapi sebagai inkarnasi terkuat, kekuatan ilahinya masih tidak dapat diprediksi. Jiwa-jiwa yang telah berkumpul kembali menyerbu ke arah manusia batu itu dengan ganas. Bang! Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tinju manusia batu itu langsung menghantam dan mengubah inkarnasi Li Huiyu menjadi abu dalam sekejap. Hasil ini sangat mengejutkan. Dang! Sang leluhur bela diri membalikkan tubuhnya dan memadatkan 12 leluhur perang. Seolah-olah 12 dewa leluhur lahir pada saat yang sama. Dia mengumpulkan kekuatan bertarung tertinggi dan menghantam manusia batu itu dengan pukulan terkuat. Suara tabrakan yang mengerikan itu begitu tak tertahankan, bahkan para dewa leluhur dari dunia lain pun merasa sangat tidak nyaman, dan semua orang mundur. Melihat dengan mata kepala sendiri jiwa dewa leluhur yang sakti tertusuk pukulan manusia batu, dan kini melihat leluhur bela diri bertarung dengannya secara langsung, membuat orang makin merasa betapa mengerikannya orang nomor satu dalam ilmu bela diri ini. Mungkin suatu hari, tubuh petarung martial ancestor yang tak tertandingi benar-benar dapat melawan manusia batu secara langsung. Dentang, terdengar bunyi benturan keras lagi, membuat gendang telinga sang dewa leluhur berdengung. Sang leluhur bela diri mundur lagi, telapak tangannya retak dan darah mengalir. Manusia batu itu begitu kuatnya sehingga bertentangan dengan keinginan langit dan tak tertandingi. Pergi! Uzu berteriak. Pada saat ini, ada banyak musuh, dan para dewa dari dunia lain semuanya telah datang. Di antara mereka, musuh-musuhnya sangat menakutkan dan kuat. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Tidak semudah itu untuk pergi. 3 dewa leluhur tertinggi telah berdiri bersama, dan tekanan yang luar biasa mengguncang dunia yang tidak diketahui secara abadi. Segel untuk selamanya.
Suara dewa leluhur tertinggi yang telah bertarung dengan leluhur bela diri dan menderita beberapa kerugian terdengar sedingin es pada saat ini. Dia hampir tidak pernah merasakan sakit selama bertahun-tahun, tapi hari ini dia begitu pasif. Tiga dewa leluhur tertinggi telah duduk di sini selama bertahun-tahun, mengetahui segalanya di sini, dan menyegel tempat abadi itu dalam sekejap. Ketidakpastian abadi telah tersegel. Situasinya sangat buruk. Ada tiga dewa leluhur tertinggi di atas, dewa-dewa dari dunia lain turun ke bawah, dan manusia batu yang tak terkalahkan menyapu keempat penjuru di depan. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Para dewa leluhur dari dunia lain semuanya menyaksikan dengan dingin, dan tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk mengambil tindakan, karena tidak perlu mengambil risiko. Di sini ada manusia batu yang hampir mampu menyapu bersih dunia, jadi tidak perlu bagi semua orang untuk berhadapan langsung dengan martial ancestor yang mengerikan itu. Manusia batu itu meraung bagaikan alat perang yang tak terkalahkan, memaksa leluhur bela diri untuk membunuh. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Bang! Pada saat ini, barang antik lama dari klan surgawi menerobos udara, menghalangi bagian depan, dan menggantikan leluhur bela diri. Uzu tidak berkata apa-apa, tetapi cepat-cepat mundur dan berdiri di depan 99 anak tangga batu, menatap dengan tenang saat pecahan-pecahan diagram tulang orakel beterbangan di sekelilingnya. Itu hanya sebagian kecil dari peta. Hanya khayalan saja jika kau bisa membuka tanah keabadian. Suara tiga dewa leluhur tertinggi sangatlah dingin. Sosok lelaki tua di surga itu tampak kabur, terbungkus awan kabut putih. Dia tidak melawan balik dengan tubuh sucinya. Dia bukan seniman bela diri, jadi bentuk tubuhnya tidak sebanding dengan manusia batu, tetapi keterampilan ilahiyahnya berada di tingkat atas. Cahaya ilahi itu cemerlang dan abadi dalam sekejap, langsung menenggelamkan manusia batu itu. Antik tua dari klan Tianren yang berani menyerang tiga dewa leluhur tertinggi pada saat yang sama secara alami memiliki metode yang sangat hebat dan pengalaman tempur yang sangat kaya. Namun, di hadapannya luar biasa. Manusia batu itu hancur selamanya, dan semua cahaya ilahi runtuh ketika dia mengangkat tangan dan kakinya. Dia bergegas maju dan mencengkeram dada lelaki tua itu. Barang antik tua itu lenyap dalam sekejap, dan kabut tipis menyelimuti ruang virtual, seakan-akan menjadi satu dengan kehampaan. Boom! Pada saat ini, seolah-olah genderang surgawi sedang ditabuh, tubuh manusia batu itu mengeluarkan suara tumpul. Dia terhuyung di udara dan hampir terjatuh. Di kejauhan, banyak dewa leluhur dari dunia lain terkejut dan benar-benar mengguncang tubuh manusia batu itu. Berapa banyak kekuatan ilahi yang dibutuhkan untuk ini? Suara tumpul, dong dong dong, menggetarkan langit dan bumi, dan tubuh manusia batu itu bergetar terus-menerus, seolah-olah dia dipukul oleh palu besar, tetapi tidak ada kekuatan suci yang terlihat mengalir ke tubuh batu itu sama sekali. Raungan, manusia batu itu meraung, dan cahaya kuning muncul di tubuhnya, seperti lapisan gelombang air, langsung menghalangi serangan misterius itu. Sangat kuat, di kejauhan, mata ketiga leluhur tertinggi bersinar dengan cahaya, berkata, meskipun manusia batu tidak mengambil langkah terakhir itu, dia masih dapat menghalangi masa lalu, membuat gerakan terakhir barang antik kuno suku Tianren menjadi sia-sia. Di bawah, para dewa leluhur dari dunia lain semuanya terkejut ketika mendengar ini. Sungguh mengerikan bahwa manusia batu dapat menahan serangan seperti itu.
Barang antik lama dari klan surgawi sedang membunuh inkarnasi masa lalunya. Kalau dewa leluhur biasa, dia pasti akan mati dengan penyesalan. Bang! Manusia batu itu meninju bagian depan, dan barang antik tua dari suku Tianren itu pun berubah pucat. Dia terhuyung mundur, tangannya hancur, dan darah mengalir dari mulutnya. Betapapun kuatnya dia tidak dapat menandingi manusia batu. Bas, klek, ah, roar, mo, duh, berisik, tao. Pada saat ini, 8 suara asli bergetar, dan panggung lumpur kuning serta Xiao Chen bergabung menjadi satu, memancarkan 8 suara langit dan bumi, menyapu cahaya ilahi yang cemerlang, menghalangi manusia batu, dan makhluk surgawi tua itu dengan cepat mundur. Raung, manusia batu itu sangat marah. Dapat dikatakan bahwa Huang Nitai adalah penyebab ia tidak dapat mengambil langkah terakhir. Dia membenci Huang Nitai dengan kebencian abadi dan penyesalan selama sisa hidupnya. Dia mengangkat tinjunya dan membunuh. Manusia batu itu mengguncang bumi dan langit, seluruh orang mendominasi segalanya di tanah abadi, dan kekuatan tempur yang luar biasa keluar. 8 suara itu bergema bersamaan dan memadat menjadi satu suara. Darah merembes keluar dari platform lumpur kuning, dan suara terkuat di dunia mengguncang manusia batu. Boom! Di tanah abadi, langit terbalik, energi kuning misterius memenuhi udara, dan darah para dewa leluhur mewarnai langit menjadi merah. Platform lumpur kuning itu berdarah dan darahnya berceceran di langit. Meskipun dia memiliki suara dewa asli, dia tidak memiliki tubuh yang cocok dan tidak dapat bertarung melawan manusia batu yang tak terkalahkan. Manusia batu itu mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu ke depan. Dia mengulurkan sepasang tangan besar dan mencoba merobek platform lumpur kuning itu. Tiba-tiba, suara yang sangat samar namun misterius yang membuat jiwa dewa leluhur bergetar mulai bergetar. 8 suara itu disublimasikan hingga ekstrim, dan suara surga ke-9 yang misterius dan tidak sempurna itu sedikit bergetar. Dang! Tangan manusia batu itu tampaknya telah mengalami pemotongan yang paling mengerikan. Tangan batu yang tidak dapat dihancurkan itu benar-benar retak, dan darah merah terang yang aneh dari manusia batu itu mengalir. Raung! Manusia batu itu terkejut dan marah. Suara lemah dari surga ke-9 benar-benar menyakitinya. Cahaya kuning itu redup, dan tangan manusia batu itu mengeluarkan suara berderak. Mereka segera diperbaiki, dan dia menebas ke depan lagi. Suara ke-9 dari asal suara surgawi tidak sempurna dan hanya bergetar satu kali sebelum berhenti. Gambaran ilahi itu kabur, dengan kekuatan luar biasa, dan berputar perlahan. Xiao Chen mengguncangnya dengan keras, menekan diagram formasi dengan kekuatan tak terbatas ke arah manusia batu. Pada saat yang sama, 8 suara asli bergabung menjadi satu, dan sekali lagi menyapu bersih energi kuning misterius, mengejutkan manusia batu. Boom! Gambar dewa itu hancur, 8 suara bergetar, kekuatan dewa tertinggi melonjak keluar, dan bertabrakan dengan keras dengan manusia batu. Cahaya yang kabur itu tiba-tiba menenggelamkan tempat itu. Bang! Namun, manusia batu itu terlalu kuat dan menakutkan. Setelah tabrakan besar, gambaran ilahi meredup, 8 suara berangsur-angsur melemah, dan hampir runtuh. Untungnya, Xiao Chen tidak menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki gambar kali ini. Jika tidak, bahkan cangkang dagingnya yang kuat akan hancur. Boom! 2 tanda di langit muncul,
dan sebuah monumen langit besar berdiri di tanah abadi dan menghantam manusia batu itu. Dang! Manusia batu itu memukul lempengan batu itu dengan tangan kosong, sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tablet batu itu bergetar dan berangsur-angsur menjadi kabur. Bunuh dia. Pada saat ini, tiga dewa leluhur tertinggi melihat diagram formasi dan monumen surgawi muncul pada saat yang bersamaan. Tiga pasang mata tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menakutkan dan meraung ke arah manusia batu. Mereka bereaksi dengan keras, dan melihat kejadian ini, mereka ingin membunuh Xiao Chen seutuhnya. Manusia batu yang tak terkalahkan menjelajahi tanah abadi dan memaksa Xiao Chen ke jalan buntu dalam sekejap. Membunuh. Pada saat ini, Xiao Chen memperlihatkan formasi pedang mengerikan yang belum pernah berhasil ia kuasai, tetapi terus ia coba gunakan. Dia mencoba yang terbaik dan kali ini dia akhirnya berhasil. Diagram formasi pertempuran yang kabur muncul, dan Xiao Chen menggunakan tubuhnya untuk melengkapi diagram tersebut. Pada saat yang sama, ia berhasil mengintegrasikan 30 pedang ke dalamnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang dan gambaran dewa menyatu menjadi satu, berubah menjadi aura dewa abadi. Xiao Chen berada di tengahnya, bergegas menuju manusia batu. Cahaya terang itu menjadi satu-satunya benda di mata setiap orang, dan semua cahaya lain kehilangan warna di depannya. Suara tabrakan yang mengerikan itu membuat semua dewa merasakan bahwa kesadaran mereka runtuh. Ia mempunyai kekuatan penghancur yang tak tertandingi dan setiap orang harus mempertahankan platform spiritual mereka. Boom! Cahaya suci cemerlang melesat naik, lalu berangsur-angsur meredup. Beberapa retakan muncul di tubuh manusia batu perkasa, yang terluka oleh pedang dan diagram formasi. Darah manusia batu itu menyembur keluar. Manusia batu yang sombong itu mengeluarkan dua sinar cahaya yang sangat menyilaukan dan menakutkan dari mata batunya. Dia menyeret tubuhnya yang terluka ke udara dan bergegas menuju Xiao Chen untuk membunuhnya. Dang! Pada saat ini, lelaki tua di surga itu bergerak lagi, mencegat lelaki batu itu di udara, mengguncangnya, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Banyak dewa leluhur dari dunia lain meraung dan hendak menyerbu maju bersama, tetapi tiga dewa leluhur tertinggi menghentikan mereka semua. Pada saat ini, para dewa dan lainnya seperti binatang buas yang terperangkap dan berada dalam situasi yang paling berbahaya. Hanya manusia batu yang tak kenal takut dan mampu menyapu musuh dari segala arah. Raung, manusia batu itu meraung ke langit, tubuhnya mengeluarkan suara, berderak, dan sekali lagi tubuh batunya dipulihkan. Itu sungguh tak terlupakan. Dengan fisiknya seperti itu, dia benar-benar bisa memandang rendah dunia. Di atas panggung lumpur kuning, Xiao Chen hampir berubah menjadi abu. Kombinasi diagram formasi dan pedang itu memang sangat kuat, tetapi dia merasa sulit untuk mengendalikannya. Kekuatan tertinggi formasi pedang tidak hanya membunuh manusia batu itu, tetapi juga hampir memusnahkannya. Kalau saja Huang Nitai tidak berada di bawahnya, terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang rusak, dia pasti sudah mati di sini hari ini, entah terbunuh oleh formasi pedang atau oleh tangan manusia batu. Merusak. Pada saat ini, Wu Zu yang telah berdiri di depan tangga batu tiba-tiba berteriak, dan semua tulang peramal di sekitarnya bersinar dengan cahaya terang, mengembun menjadi sebuah formasi kuno yang misterius. Pergi! Wu Zu berteriak, dan cahaya ilahi formasi kuno itu meledak, menyelimuti Xiao Chen dan Lao Tianren,
dan sosok mereka berangsur-angsur menjadi kabur. Memotong. 3 dewa leluhur tertinggi meraung, kekuatan ilahi mereka sangat dahsyat, memutus tanah keabadian. Pada saat yang sama, para dewa juga mengambil tindakan setelah melihat ini, dan cahaya ilahi yang cemerlang memutuskan hubungan formasi kuno itu dengan dunia luar. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. 3 dewa leluhur tertinggi tampaknya menjatuhkan hukuman mati pada beberapa orang. Mereka semua akan musnah. Pada saat ini, semua dewa leluhur mengambil tindakan. Mundur. Lelaki tua surgawi dan leluhur bela diri berteriak pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka menembus angkasa dan masing-masing menopang sebuah kota sihir kuno yang besar. Dengan suara ledakan keras, kedua kota kuno itu mulai terbakar, dan cahaya terang seketika membuat semua tulang orakel bersinar secara ekstrim. Kamu, ketiga dewa leluhur tertinggi semuanya berubah warna. Kedua orang ini jelas sudah siap. Mereka sebenarnya memurnikan 2 kota besar dan datang ke sini. Itu hanyalah tindakan yang melawan kehendak surga dan mereka tidak takut. Jelaslah bahwa kedua kota sihir kuno ini tengah bersiap untuk bertarung hingga ke puncak 99 anak tangga batu. Karena tidak dapat mencapai 99 anak tangga batu, kedua pria itu membakar kota sihir kuno di dekat anak tangga batu. Mereka menggunakan 2 kota ajaib itu untuk mengisi kembali kekuatan misterius tulang-tulang orakel, dan bersiap menggunakan kota ajaib itu untuk mengguncang fondasi 99 anak tangga batu sebelum keberangkatan terakhir mereka. Boom! Kedua kota iblis kuno runtuh, api suci yang berkobar melonjak, menenggelamkan fondasi 99 anak tangga batu, dan tanah abadi berguncang hebat. Pada saat yang sama, pecahan tulang orakel bersinar terang ke langit, dan kemudian formasi kuno itu tiba-tiba menghilang bersama Wu Zu, Lao Tianren, dan Xiao Chen. Serangan para dewa semuanya meleset, dan manusia batu tak terkalahkan di garis depan meraung keras, amat marah. Mereka muncul di atas dunia kutukan. Bunuh mereka. 3 dewa leluhur tertinggi memberi perintah kepada para dewa. 3 di antara mereka merasakan jejak marsial Ancestor dan anak buahnya. Manusia batu itu bahkan lebih waspada dan telah mengambil tindakan, mengejar ke arah dunia kutukan. Para dewa mengejar mereka dan tidak memberikan kesempatan bagi Xiao Chen dan teman-temannya untuk bertahan hidup. Dengan manusia batu yang tak terkalahkan di depannya, dia memang bisa menyapu bersih musuh manapun di dunia. Di jurang dunia terkutuk, monumen surgawi ketujuh tiba-tiba membengkak. Seekor kura-kura batu tua terhuyung-huyung dan perlahan-lahan memanjat sepanjang monumen batu yang berdiri tegak dan turun. Sua Lao Tianren dan Xiao Chen muncul tidak jauh dari monumen surgawi. Kura-kura batu tua itu akhirnya berayun dan duduk di atas monumen surgawi, dengan tenang menunggu manusia batu. Boom! Kekuatan manusia batu itu terlalu besar, dan saat dia memasuki dunia kutukan, dia hampir menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Dia bergegas mendekat dengan 1 langkah, dan saat melihat kura-kura batu tua itu, mata batunya tiba-tiba memancarkan 2 cahaya kuning, dan dia berteriak, "Siapa kamu?" Kura-kura, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat dengan mata besar seperti itu? Kura-kura batu tua berkata kepada manusia batu seolah-olah dia telah memarahi Xiao Chen di awal.